Ukraina akhirnya menyerah setelah digempur Rusia hampir 2 pekan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan kesediaannya untuk membahas tuntutan Rusia. Rusia menggempur Ukraina karena tidak mengakui Crimea yang dicaplok dan wilayah pro-Moskow yang memisahkan diri. Selain itu, Ukraina sempat ngotot ingin bergabung dengan NATO yang membuat Putin semakin murka. Saya pikir hal-hal mengenai wilayah yang diduduki sementara dan republik semua yang tidak diakui oleh siapapun selain Rusia, kita dapat mendiskusikan dan menemukan kompromi tentang bagaimana wilayah ini akan terus hidup. Demikian kata Zelensky pada Selasa 8 Maret 2022. Pada Senin 7 Maret 2022 kemarin, Kremlin mengatakan bahwa pihaknya siap untuk menghentikan agresi dalam sekejap jika Ukraina memenuhi tuntutannya untuk mengakui Crimea sebagai wilayah Rusia dan wilayah Donetsk dan Luhansk yang separatis sebagai republik merdeka. Yang penting bagi saya adalah bagaimana orang-orang di wilayah yang ingin menjadi bagian dari Ukraina akan hidup. Demikian kata Zelensky. Namun dia menolak untuk menyerah pada ultimatum yang diajukan tim perunding Rusia dalam 3 putaran dialog yang sejauh ini gagal mencapai gencatan senjata. Pertanyaannya lebih sulit daripada sekedar mengakuinya. Ini adalah ultimatum lain dan kami tidak siap untuk ultimatum. Demikian kata Zelensky. Saya siap untuk berdialog, kami tidak siap untuk menyerah. Kremlin juga mengatakan bahwa mereka ingin Kiev menghentikan aksi militer dan mengabadikan netralitas dalam konstitusinya. Sebuah proposal yang juga tampaknya terbuka untuk Zelensky. Saya telah mendinginkan masalah ini sejak lama setelah kami memahami bahwa NATO tidak siap untuk menerima Ukraina. Pemimpin Ukraina itu mengulangi seruannya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk merundingkan gencatan senjata dengannya secara langsung. Panggilan yang sejauh ini ditolak oleh Kremlin. Yang perlu dilakukan adalah Presiden Putin mulai berbicara, memulai dialog daripada hidup dalam gelembung informasi tanpa oksigen. Rusia melancarkan operasi militer untuk mendemilitarisasi Ukraina pada 24 Februari setelah permintaan resmi bantuan dari Sekutu Donbas yang menghadapi peningkatan serangan penembakan, penembak jitu dan sabotase oleh pasukan Ukraina selama berminggu-minggu. Operasi tersebut termasuk pemusatan serangan ke lapangan terbang militer Ukraina untuk memastikan keunggulan udara Rusia. 90% dari aerodrom militer Ukraina yang menampung sebagian besar angkatan udara negara itu telah dihentikan operasinya, dan sebagian dari armada pesawatnya telah terbang ke Rumania dan tidak ambil bagian dalam pertempuran apapun, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov. Pada awal operasi khusus, Angkatan Udara Ukraina memiliki sebanyak 250 pesawat tempur dan helikopter yang dapat digunakan. Aerospace Force Rusia telah menghancurkan 89 pesawat tempur dan 57 helikopter di darat dan di udara. Demikian kata Konashenkov dalam briefing pada Rabu 9 Maret 2022. Angkatan Udara Ukraina juga hampir sepenuhnya kehabisan pilot militer kelas 1 dan 2 dan membatasi penerbangan untuk upaya individu untuk melakukan misi, menurut Konashenkov. Rusia telah menghancurkan 81 stasiun radar dari pasukan pertahanan udara Ukraina, menyebabkan hilangnya kontrol medan perang dan penurunan dramatis dalam kemampuan pertahanan udara negara itu, yang telah dikurangi menjadi hanya kemampuan lokal untuk melawan. Juru bicara Kementerian Pertahanan menambahkan.